Kamu tahu nggak kalau kue secantik dan seenak ini ternyata dibuat dari pisang sisa atau pisang yang sudah kematangan banget. Nah, kalau kamu punya pisang yang tidak termakan dan lama disimpan di kulkas, ini bisa banget dibikin cemilan enak seperti ini. Jadi jangan buru-buru dibuang ya kalau masih bisa dimanfaatkan. Nama cake ini adalah Choco Banana Bread. Nah, untuk yang penasaran, yuk langsung saja ke videonya bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahannya. Dan untuk penampakan pisangnya sendiri ini seperti ini ya. Ini sudah kematangan banget dan ini cuma ada 3 biji untuk beratnya sebanyak 200 gram. Dan kemudian ini kita ada bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita ada palm sugar atau brown sugar sebanyak 70 gram dan 50 gram gula pasir, 35 gram coklat bubuk ya. Dan ini ada 75 gram margarin serta ditambahkan 60 ml minyak sayur, 80 gram DCC ini untuk campuran, 200 gram tepung terigu, dan ada untuk pengembangnya ini setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Dan untuk telurnya kita pakai 2 butir saja dan tadi tidak ke record ya untuk telurnya. Nah, pertama kita masukin pisangnya ke dalam baskom seperti ini, lalu kita hancurkan saja menggunakan whisk ya. Untuk menghancurkan pisangnya sendiri ini cukup gampang banget ya karena ini pisangnya sudah matang banget. Untuk menghancurkan pisangnya ini jangan terlalu halus ya supaya nanti ada tekstur pisang-pisangnya gitu di cake-nya ya. Cukup sampai seperti ini saja, lalu lanjut kita masukkan gula palem dan gula pasir. Lalu kemudian ini diaduk rata sampai tercampur. Nah, pokoknya membuat cake ini itu super gampang banget dan mudah ya. Ini cukup diaduk-aduk saja menggunakan whisker seperti ini tanpa mixer dan hanya 2 butir telur saja. Ini sudah bisa bikin cemilan enak dan nyoklat banget ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, jangan lupa kita tambahkan juga vanila cair atau bisa juga menggunakan vanili bubuk ya. Ini cukup setengah sendok teh saja. Kemudian tambahkan 2 butir telur utuh. Dan ini telurnya diaduk dulu sampai mencampur ya. Lanjut kita tambahkan tepung terigu, baking soda dan baking powder, dan coklat bubuknya. Dan untuk coklat bubuknya ini wajib banget disaring atau diayak ya. Karena coklat bubuk itu terkadang suka menggumpal seperti ini ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian tambahkan margarin dan minyak yang sudah dilelehkan tadi. Ini dimasukkan semuanya. Kemudian ini tinggal diaduk rata saja dan terakhir kita masukkan DCC atau dark cooking coklat ya. Atau kamu bisa juga menggantinya dengan choco chip. Nah, setelah DCC-nya masuk, kita aduk-aduk saja kembali sampai tercampur rata. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran 20 cm kali 10 cm dan tingginya juga 10 cm ya. Dan ini sengaja aku pakai loyang yang tinggi seperti ini supaya nanti cake-nya itu tinggi ke atas ya. Kalau kalian mau pakai loyang yang lebih lebar dan ceper itu boleh saja ya, disesuaikan lagi saja. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa menambahkan topping di bagian atasnya atau kalian juga bisa langsung memanggangnya. Kalau ingin menambahkan topping, kalian bisa menggunakan kacang-kacangan atau menggunakan chocolate chip seperti itu ya. Dan kalau aku menggunakan kacang mete ya, kebetulan ini ada sisaan, jadi aku taburi saja di sini ya. Nah, setelah ini langsung saja kita panggang. Ini dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang dengan api atas bawah ya. Nah, tadi aku panggang ini selama kurang lebih 40 menit ya, dan waktunya sudah habis, dan ternyata pas dicek atau dites tusuk itu dalamnya masih basah. Jadi aku lanjut lagi panggang, nambah waktu 5 menit. Jadi total waktunya itu untuk memanggangnya 45 menit. Nah, jadi di sini kita bisa belajar ya. Kita sesuaikan lagi dengan oven yang kita punya masing-masing ya. Karena setiap merek oven itu beda-beda cara kerjanya ya. Dan ini setelah aku tambah waktu, ini sudah beneran matang ya. Langsung saja kita keluarkan dari oven dan kita keluarkan juga dari loyang. Nah, sebaiknya ini kita tunggu sampai tidak panas lagi baru kita keluarkan dari loyang. Jika sudah tidak panas lagi, ini baru bisa kita keluarkan dari loyang ya.
Nah, jadinya cantik banget seperti ini dan ini wangi banget aromanya ya. Ini tuh wanginya perpaduan pisang matang dan coklat ya. Lalu ini aku mau langsung saja potong. Untuk memotong kue sebaiknya kalian gunakan pisau yang tajam ya. Jangan seperti punyaku ini. Ini tidak tajam ya dan bukan pisau kue juga. Jadi kalau memotong kue itu kurang rapih seperti ini ya. Tapi ini yang penting hasilnya ya. Ini di dalamnya itu ada lumer-lumernya dari DCC-nya ya. Dan ini ada tekstur-tekstur pisangnya juga. Pokoknya ini enak banget dan nyoklat banget. Nah, jadi gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Jadi kalau punya pisang yang tidak termakan ya, terlalu matang itu jangan buru-buru dibuang. Kalian tinggal bikin aja seperti ini dan dijamin pada suka ya. Oke, jadi sampai di sini ya videonya. Semoga videonya bermanfaat dan kalian juga suka dengan videonya. Jika dirasa bermanfaat, boleh ya untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Untuk yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.